Imam Mahdi adalah khayalan orang Syiah. Imam Mahdi Syiah yang bersembunyi di Sirdap sudah 1200 tahun yang nggak pernah keluar-keluar, dijelaskan dalam kitab Ushul Kafi. Ini adalah termasuk perkara yang sangat menakjubkan, kekonyolan orang Syiah. Kita tahu bahwasanya Nabi SAW umurnya cuma 63 tahun. Demikian juga imam-imam sebelumnya, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Hussein, umurnya cuma terbatas. Ja'far As-Sadiq, Muhammad Al-Baqir, kemudian Al-Jawad dan seluruhnya. Kenapa imam yang terakhir harus 1200 tahun lebih umurnya? Kenapa jadi demikian? Karena orang-orang Syiah meyakini imam harus 12. Imam harus 12. Imam yang ke-11, ya, Muhammad bin Hasan Al-Askar, imam yang ke-12 ini, banyak ahli sejarah mengatakan dia tidak punya anak. Maka kalau dia tidak punya anak, gugurlah agama Syiah. Padahal imam harus berapa jumlahnya? Harus 12. Kalau kita dia harus punya anak. Anaknya mana sembunyi pokoknya. Sehingga akhirnya mereka membuat khurafat imam yang ke-12. Namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar. Lagi dan lagi, Ustadz ini hanya dapat mengatakan banyak ahli sejarah mengatakan bahwa Imam Hasan Al-Askari tidak punya anak tanpa membawakan satu contoh pun ulama yang menyatakan hal tersebut. Namun jika pemirsa ingin mengetahui, inilah gaya yang sering digunakan oleh imam besar Ustadz ini, yaitu Ibn Taimiyah. Mari kita simak pernyataan Ibn Taimiyah tentang ayah Imam Mahdi. Dalam kitab Minhajus Sunnah karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 4, cetakan pertama tahun 1986 Masehi atau 1406 Hijriah pada halaman 87. Ibn Taimiyah berkata, dan dikatakan bahwa Muhammad bin Jarir At-Tabari dan Abdul Baqi bin Qani dan selain keduanya dari pakar ilmu tentang nasab dan sejarah telah menyebutkan bahwa Al-Hasan bin Ali Al-Askari tidak memiliki keturunan dan anak. Sementara kelompok Imamiyah mengaku bahwa Al-Hasan memiliki putra. Apakah benar yang dikatakan Ustadz ini bahwa Imam Mahdi alaihissalam belum lahir? Mari kita lihat dalam kitab di bawah ini. Lisan Al-Mizan karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama besar Ahlus Sunnah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Maktab Al-Matbu'at Al-Islamiyah, cetakan pertama tahun 2002 Masehi atau 1423 Hijriah, halaman 460. Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, Ja'far bin Ali bin Muhammad hingga bin Ali bin Abi Thalib, beliau adalah saudara Al-Hasan yang dijuluki Al-Askari dan imam ke-11 dari mazhab Imamiyah. Beliau juga ayah dari Muhammad Sohib As-Sirdab, yaitu Imam Mahdi alaihi salam. Di samping itu kami ingin paparkan kepada pemirsa kitab rujukan dari saudara kita Ahlus Sunnah bahwa Al-Mahdi telah lahir, yang mana kitab-kitab tersebut tidak pernah dibaca oleh Ustadz ini yang tidak mengakui akan kelahiran Al-Mahdi. Yang aneh bin ajaib, kelahiran Imam Mahdi alaihissalam diakui pula oleh ulama yang seakidah dengan Ustadz ini, yaitu Siddiq Hasan Khan, salah seorang ulama Wahabi, dalam kitabnya At-Ta'liqat Ar-Radiyah yang disusun oleh Allamah Siddiq Hasan Khan, salah seorang ulama Wahabi. Ta'liq oleh Al-Albani, jilid 2 yang diterbitkan oleh Dar Ibn Affan, cetakan pertama tahun 2003 Masehi atau 1423 Hijriah, halaman 151. Allamah Siddiq Hasan Khan berkata, Ibnu Imam Hasan bin Ali yang dijuluki Az-Zaki Al-Khalis dan Al-Askari adalah ummu walad yang bernama Susan. Sedangkan ibu Imam Muhammad bin Hasan yang dijuluki Al-Hujjah Al-Qaim dan Al-Mahdi adalah ummu walad yang bernama Narjis. Ustadz cerdas ini merasa heran dengan panjangnya usia Al-Mahdi
Namun tidak heran dengan riwayat di Sahih Muslim tentang usia Dajjal yang lebih panjang dari Imam Mahdi alaihi salam. Silahkan rujuk Kitab Sahih Muslim, Jilid 4 halaman 2261, nomor hadis 2942, Maktabah Asy-Syamilah. Begitu pula tentang usia Nabi Isa alaihi salam yang lebih panjang daripada Imam Mahdi, yang mana riwayat tersebut telah diakui oleh imamnya Ustaz cerdas ini, yaitu Ibn Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, karangan Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, Jilid 4 halaman 322. Ibn Taimiyah ditanya tentang dua orang yang berselisih mengenai perkara Nabi Isa alaihi salam. Ibn Taimiyah menjawab, Isa alaihi salam masih hidup dan telah ditetapkan dalam Sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda akan turun kepada kalian putra Maryam. Begitu pula pertanyaan Ibnu Qayyim, murid dari Ibn Taimiyah, tentang panjangnya usia Nabi Isa alaihi salam. Ibn Qayyim berkata, akan tetapi Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam untuk penguatan dan pertolongan baginya, yang mana musuhnya tidak menguasainya dengan kekuatan apapun. Tidak pula tangan-tangan mereka menyakitinya. Maka Allah mengangkatnya ke sisinya dan menempatkannya di langit. Dan Allah akan mengembalikannya ke bumi untuk membalas kejahatan Al-Masih yang sesat atau Dajjal dan pengikutnya. Semua fitnah terhadap Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.